Halo, saya Heri Condro Santoso. Sehari-hari bekerja sebagai jurnalis dan mengelola komunitas lereng Medini dan pondok baca ajar di Desa Meteseh, Kecamatan Buja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia. Saya berkenalan dengan Franz Kafka sejak tahun 2000-an setelah saya lulus kuliah beberapa tahun. Beberapa buku karya Franz Kafka yang sudah saya baca yakni ada Metamorfosis, terjemahan Sigit Susanto, diterbitkan oleh penerbit Baca, Metamorfosa Samsa, dan juga Surat untuk Ayah. Khusus membaca Metamorfosa Samsa, saya tidak ingin sendirian. Saya membacanya melalui format reading group dengan melibatkan anak-anak di desa saya. Ada sekitar 10 hingga 15 anak mulai dari SD, SMP, dan beberapa SMA. Secara pribadi, membaca karya Franz Kafka, saya dihadapkan pada teks yang berlapis-lapis. Perlu energi memang saat mencerna dan menyelami teks-teks Kafka yang muram, gelap, dan absurd. Saya mengamini apa yang diungkapkan sahabat dekat Franz Kafka, yakni Max Brod, bahwa napas, corak, dan keindahan karya-karya Franz Kafka ini begitu otentik. Kafka seakan-akan bekerja dalam proses kreatifnya tanpa rencana, dan disitulah saya menemukan justru kejutan-kejutan itu berada di mana-mana. Dan pada Metamorfosa Samsa, saya merasakan cerita yang dihadirkan tidak hanya semata sebuah fantasi seputar dunia serangga atau bahkan fabel. Lebih dari itu, ada banyak lapisan pula yang saya temukan di sana. Terima kasih. Hallo Sigi, ich bin in der Bibliothek in Karşıyaka in der Türkei und ich habe Kafkas Bücher gefunden und ich möchte dir zeigen. Und Kafka ist auch berühmt in der Türkei und sehr beliebt. Viele Kunden suchen Kafkas und es ist sehr, sehr wichtig für die Türken auch. Eine sehr berühmte Schriftsteller. Türkiye'de de çok sevilen bir yazar Kafka. Bütün eserleri Türkçe bulunmaktadır. Burası da Karşıyaka'da bir yayın kitap evi. Adı Kırmızı Kedi. Die Bücherei heißt die Rote Katze. Rote Katze. Ja. Und ja, viele Grüße aus der Türkei, aus Karşıyaka. Tschüss. Halo, nama saya Wahid Kurniawan. Jadi kali pertama mengenal nama Franz Kafka, saya membacanya dari blognya Eka Kurniawan. Itu salah satu website blog yang sering saya kunjungi beberapa tahun terakhir ini. Lalu dia mereview salah satu novel Franz Kafka, yaitu The Metamorphosis. Dan dari situ saya tertarik dengan beberapa karya Franz Kafka, tapi hanya beberapa, belum seluruhan yang sudah saya baca. Saya pernah mencoba membaca The Metamorphosis tapi tidak selesai. Sampai kemudian di tahun 2019 saya mencobanya lagi, membaca satu karya yang paling terkenalnya dari Franz Kafka, yaitu The Metamorphosis. Ini novela yang menarik saya pikir, sebab Franz Kafka menghidupkan tokoh yang benar-benar memiliki sifat surrealisme yang luar biasa, mengisahkan tentang seorang Gregor Samsa yang terbangun pada pagi hari dan berubah mendapati dirinya seekor kecoa ya. Dan dari
kisah yang sedikit aneh, ganjil, dan menjijikan ini, ada banyak hal yang bisa dipetik, terutama terkait relasi antara Gregor Samsa dan keluarganya. Kemudian karya kedua yang saya baca adalah The Process, mengisahkan tentang Joseph K. Dan ini lebih-lebih novel Franz Kafka yang saya pikir menjadi salah satu karya yang sulit untuk dibaca, mengingat Franz Kafka mengisahkan novel ini dengan narasi yang panjang, dengan paragraf-paragraf yang panjang, dan memiliki kalimat-kalimat yang seperti berkembang biak, dan itu cukup melelahkan. Ceritanya sendiri unik, mengisahkan tentang Joseph K. yang tidak tahu menahu tentang kesalahannya, dan tahu-tahu dia harus menjalin proses pengadilan. Ya, demikian review singkat saya tentang dua novela Franz Kafka. Terima kasih. Nama saya Sigit Susanto, saya tinggal di Switzerland. Menurut saya, karya-karya Franz Kafka sangat menggetarkan. Tak ada satu diksi pun yang mubazir. Max Brod, kawan Franz Kafka, pernah bilang, bacalah beberapa kalimat saja, nanti akan merasakan getarannya yang berbeda dengan sastrawan lain. Saya tinggal di Switzerland, saya mengamati perkembangan sastra Jerman, baik di televisi maupun media cetak, dan Franz Kafka sering hadir di dalam diskusi-diskusi sastra yang serius. Para kritikus sering menyomot nuansa-nuansa Kafkais. Adalah suatu nuansa yang sangat rumit, sangat misterius, surrealis, dan birokratif. Itu model Kafkais. Sebab itu Kafkais menjadikan adjektif. Apabila karya seperti itu, maka akan dihubungkan dengan karya Kafka. Kalau di Jerman, Franz Kafka dianggap sebagai prosais modern abad 20, maka di sastra Prancis kita akan bertemu dengan Marcel Proust. Dan dalam sastra Inggris kita akan bertemu dengan Jim Joyce. Menurutku, tiga sastrawan ini trio pembaharu sastra modern di dunia yang banyak menginspirasikan para pengarang-pengarang belakangan. Buatku, kita perlu mendalami karya-karya yang sudah fenomenal dan diakui banyak pembaca. Bagi pembaca bahasa Jerman sendiri, mereka merasa bahwa karya Franz Kafka ini sangat sulit. Saya pernah tanya pada seorang teman, apakah sudah membaca karya Franz Kafka? Teman itu yang dari Swiss, dia bilang, nunggu pensiun saja. Gitu. Begitulah kesan-kesan saya tentang karya Franz Kafka. Terima kasih.